Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam diskusi panel bertema wawasan, kebangsaan, dan upaya bela negara di tengah isu kontemporer. Hari ini kami ingin menggali perspektif nyata dari berbagai elemen masyarakat mengenai cara mereka menyikapi tantangan kebangsaan di tahun 2026 ini. Saya Rahma bersama rekan-rekan host lainnya, ada Kak Wendy, Kanada, Kak Rani, dan Kak Eri akan membantu jalannya interview ini. Oke, langsung aja kita ke narasumber pertama ya, Kak. Kak Nada, ada siapa nih, Kak? Oke, saya membawa satu narasumber dari Universitas Brawijaya nih. Eh, oke, langsung aja ke pertanyaannya ya, Kak. Bagaimana wawasan kebangsaan penting bagi mahasiswa di tengah isu kontemporer seperti hoaks dan intoleransi? Menurut saya sendiri, wawasan kebangsaan itu penting agar mahasiswa itu tetap berpikir kritis, tidak mudah terprovokasi, juga mudah mampu menjaga persatuan di tengah perbedaan yang ada. Oke, baik menurut Mbak nih, apa bentuk aksi nyata bela negara yang bisa dilakukan mahasiswa saat ini, Kak? Oke, Kak, menurut saya sendiri, bela negara itu dapat dilakukan dengan bijak, terutama dalam bermedia sosial, menolak hoax, kemudian hari perbedaan, dan aktif dalam kegiatan positif di kampus. Itu aja sih, Kak, dari saya. Oke, baik. Makasih ya, Kak. Terima kasih, Kak. Baiklah, teman-teman. Kalau tadi kita udah dengerin dari perspektif dari mahasiswa, eh, kayaknya kita sekarang lanjut aja ke perspektif dari mas-mas pekerja swasta ya, Mas ya. Mbak Rani, bisa Mbak? Ya, ini Mas Nobel ya. Kalau kita bicara soal sektor swasta, tantangannya tentu beda dengan ASN ya, Mas ya. Ya, Menurut Mas betul. Nobel, bagaimana sebenarnya peran pekerja dalam menjaga wawasan kebangsaan di tengah isu ekonomi dan sosial yang cukup dinamis kayak seperti ini? Silakan Baik, Mas Nobel. baik, terima kasih. Menurut saya, peran pekerja swasta itu sangat krusial ya, Mbak ya, sebagai penggerak ekonomi. Pertama, kita menjaganya melalui profesionalisme dan kejujuran. Dengan bekerja secara produktif, kita sebenarnya sedang menjaga juga stabilitas ekonomi secara nasional. Selain itu, pekerja swasta berperan sebagai perekat sosial. Kantor itu kan miniatur Indonesia, tempat berkumpulnya orang dari berbagai suku dan agama. Di sana kita bisa mempraktikkan toleransi dan kolaborasi tanpa sekat demi mencapai target perusahaan. Ini adalah bentuk nyata gotong royong yang merupakan pengamalan Pancasila. Kemudian kontribusi kami juga hadir melalui program CSR, Corporate Social Responsibility, di mana saat pekerja terlibat aktif membantu masyarakat di sekitar lokasi usaha. Secara tidak langsung, kita sedang mengurangi kesenjangan sosial. Hal ini penting untuk meredam potensi konflik yang bisa mengancam keutuhan bangsa. Jadi, bagi kami, bela negara adalah tentang bekerja baik, bertoleransi, dan peduli sesama. Seperti itu, Mbak Rani. Oke, menginspirasi sekali. Makasih Mas Nobel. Sama-sama, Ci. Baik, Mas Nobel. Tadi kan kita sudah bicara soal wawasan kebangsaan ya. Sekarang lebih spesifik ke aksi nyata. Menurut Anda, apa bentuk bela negara yang paling relevan bagi pekerja di tengah situasi saat ini? Baik, untuk menurut saya, bagi saya itu sendiri, bentuk bela negara tercermin dari kesadaran untuk selalu menaati aturan dan regulasi yang berlaku, baik di tingkat perusahaan maupun hukum negara, sebagai fondasi kedisiplinan nasional. Selain itu, menurut saya, kami berkomitmen untuk terus meningkatkan kinerja dan kompetensi diri guna memperkuat daya saing ekonomi bangsa di kancah global. Dan terakhir, bela negara diwujudkan dengan menjaga integritas untuk tidak terlibat dalam tindakan yang merugikan perusahaan maupun negara, seperti praktik korupsi, penyebaran berita bohong atau hoax, atau tindakan lain yang dapat memicu perpecahan sosial di lingkungan kerja.
Baik, wah padat sekali ya, Mas Nobel ya. Ya. Eh, Terima kasih Mas atas jawabannya dari wawancara singkat kami. Baik teman-teman, tadi kita udah dengar dari dua perspektif ya, dari mahasiswa dan pekerja swasta. Nah, biar lebih lengkap kita dengar dari pekerja BUMN ya. Kak Wendy, udah bawa siapa nih sebagai narasumbernya Kak? Baik, Mbak Rahma, ini saya udah bawa salah satu teman saya yang bekerja di BUMN, Mas Elang Semarang ya. Baik, Mas, ini langsung ke pertanyaan aja ya, Mas ya. Di tengah Oke, boleh, Mas. perkembangan global dan digital yang masif saat ini, bagaimana karyawan BUMN memaknai wawasan kebangsaan, Mas? Oke, siap. Untuk wawasan kebangsaan ini kami maknai sebagai landasan fundamental ya, yang memastikan setiap insan BUMN ini tetap teguh menjunjung tinggi nilai dari nasionalisme dan juga integritas dalam setiap aspek operasionalnya. Itu. Hal ini krusial agar fokus utama kami yaitu memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat dan juga berkontribusi pada ekonomi nasional serta tidak tergerus oleh arus-arus globalisasi gitu, Mas Wendy. Luar biasa ya, Mas ya. Untuk pertanyaan Oh. kedua, mungkin Mm. Mbak Nada. Ya, terima kasih. Lalu, apa saja upaya konkret bela negara yang dapat dilakukan karyawan BUMN dalam menghadapi isu-isu kontemporer seperti krisis energi atau cyber attack? Oke, upaya bela negara yang relevan bagi kami ini ada mencakup tiga pilar utama, yaitu yang pertama menjaga integritas di tengah ekonomi, yang kedua itu melindungi aset vital negara dari ancaman fisik maupun juga digital, dan yang terakhir atau yang ketiga ini memberikan pelayanan terbaik secara efisien demi kepentingan publik dan ketahanan nasional. Intinya kami bekerja dengan semangat untuk memastikan BUMN tetap menjadi pilar utama kedaulatan ekonomi bangsa. Terima kasih, Mas Elang atas jawabannya. Iya, sama-sama, Kak. Oke, teman-teman. Kita tadi udah dengerin tiga perspektif berbeda dari mahasiswa, pekerja swasta, dan pekerja BUMN. Sebenarnya kita udah bisa narik analisis ya dari ketiga eh, hasil wawancara kita tadi. Untuk yang mau memaparkan, kira-kira siapa nih? Mas Wendy bisa ya? Oke, boleh. Berarti ini saya paparkan ya analisis dari interview tadi. Jadi berdasarkan hasil interview dapat dianalisis bahwa wawasan kebangsaan tetap menjadi nilai utama dalam menghadapi berbagai isu kontemporer seperti hoax, intoleransi, dan tantangan globalisasi. Setiap narasumber, meskipun berasal dari latar belakang yang berbeda, memiliki kesamaan pandangan bahwa bela negara tidak selalu bersifat fisik, tetapi dapat diwujudkan melalui sikap, perilaku, dan tanggung jawab sesuai dengan peran masing-masing. Kak Wendy atas analisisnya dari ketiga hasil wawancara, tiga perspektif berbeda itu. Baiklah, demikianlah diskusi hangat kita hari ini, di mana melalui obrolan bersama rekan mahasiswa, pekerja swasta, dan karyawan BUMN, kita dapat menarik kesimpulan penting bahwa bela negara pada tahun 2026 merupakan kerja kolektif yang telah terinternalisasi secara luas sebagai bentuk ketahanan semesta yang tidak lagi terbatas pada kekuatan fisik. Hal ini menegaskan bahwa menjaga bangsa saat ini bukan lagi soal angkat senjata, melainkan tentang bagaimana setiap profesi menjalankan peran strategisnya, mulai dari menjaga integritas informasi dan keharmonisan sosial, hingga memperkuat pilar ekonomi bangsa melalui profesionalisme. Kolaborasi aktif antara akademisi, praktisi swasta, dan insan BUMN sangatlah krusial dalam menghadapi tantangan dinamis demi mewujudkan Indonesia yang aman, adil, dan sejahtera. Sehingga, mari kita terus berkontribusi bagi tanah air yang lebih tangguh dan bersatu melalui aksi nyata setiap hari. Saya Rahma, pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya dan salam bela negara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.